Kalau kamu ingin jodoh terbaik, berarti kamu harus menarik cinta yang lebih baik. Bagaimana caranya? Simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini temanya adalah menarik cinta yang lebih baik. Jadi reading kali ini aku khususkan untuk teman-teman yang pernah mengalami kegagalan di kisah cinta, atau kisah cinta kamu berakhir dengan pahit, atau buat kamu yang punya orang tua dengan kisah pernikahan yang kurang indah, yang tidak ingin kamu ulang, ya berarti reading kali ini khusus untuk kamu. Kamu pasti pingin dong, gimana sih kak menarik cinta yang lebih baik? Maka kali ini aku khususkan untuk menjawab pertanyaan kamu. Dan aku seperti biasa akan memakai metode pilih kartu. Jadi lihat baik-baik di antara 3 kartu ini ada pesan penting buat kamu. Jadi pastikan kamu mendengarkan intuisi kamu. Tidak perlu terburu-buru, santai aja dan pilih mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, kartu The Magician, akan aku lihatkannya buat kamu bagaimana cara menarik cinta yang lebih baik, yang paling sesuai dengan kamu. Tapi seperti biasa akan aku ingatkan dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku langsung aja mulai ya. Di sini kamu memilih kartu The Magician. Aku memanifestasi dengan sempurna apa yang aku inginkan, apa yang sesuai dengan kata hati kamu. Jadi kalau di sini kamu menjawab nih pertanyaan kamu, ya kamu manifestasikan dengan baik. Apa tipe ideal kamu? Misalnya aku pingin dibersamakan dengan laki-laki yang penyabar, pekerja keras, loyal, setia dan sebagainya. Kamu harus benar-benar mendeskripsikannya dengan baik. Karena kelihatannya kamu seorang manifestor ya, atau mungkin orang yang memang lebih bisa menjawab keinginan dengan visualisasi, dengan tulisan, dengan gambar, dengan doa-doa seperti itu. Sesuatu yang kamu ulang-ulang terus. Kelihatannya kamu punya kemampuan di sana. Maka di sini kamu harus menjaga pikiran kamu supaya tidak belok kemana-mana. Jadi kalau memang sebelumnya kamu pernah punya kisah cinta yang pahit, atau mungkin penolakan atau apapun itu, atau mungkin orang tua yang kisah pernikahannya nggak baik, mulai maafkan keadaan kamu sebelumnya. Karena kalau kamu sudah memaafkan dan menerima keadaan di masa lalu, kamu akan lebih mudah manifestasi. Karena energi kamu tuh nggak kemana-mana, nggak bercampur dengan sisa-sisa energi kepahitan, sisa-sisa energi yang penuh dengan kekecewaan, dendam, kemarahan gitu loh. Jadi ini bener-bener clear vision kamu tuh maunya kemana. Itu. Jadi aku rasa tuh ya PR kamu beberapa yang tadi. Jadi mudah-mudahan kamu mengerti sekarang bahwa kamu punya kemampuan itu. Jadi visualisasikan dengan jelas. Kamu mungkin pernah ngeliat di TikTok atau di sosial media, ada yang iseng aja naruh foto bule di dompetnya dia, dan ternyata dia bener-bener menikah dengan bule random itu. Sekuat itu visualisasi dan manifestasi. Jadi mulai kata-katakan hal yang baik ke diri kamu, puji diri kamu, doakan yang baik-baik buat jodoh kamu, minta dimudahkan jalannya, seperti apa orangnya, fisiknya, karakternya, cara dia mencintai kamu. Aku rasa kamu punya kemampuan di sana. Jadi itu, tapi tetap ya, sekali lagi, manifestasi kamu akan lebih sesuai dengan tujuan kamu kalau kamu sudah selesai dengan yang aku sebutkan tadi. Aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Tuh, tadi aku bahas ini ya, jadi kartu ini bukan kartu tentang kegagalan, tidak. Tapi ini tentang aku melepaskan apa yang memang sudah waktunya aku lepaskan, dan menerima energi yang baru, memulai sebuah petualangan baru, memulai sebuah kisah yang baru. Jadi beranilah untuk mengubur sesuatu itu. Mengubur ya, jadi memaafkan, melepas rantai trauma, berdamai dengan keadaan. Mungkin memang gak enak ya sesuatu yang ada di kamu. Bahkan mungkin sebagian dari kamu harus konsultasi dengan psikolog barangkali, atau psikiater, atau healer lainnya. Tapi mudah-mudahan Tuhan memudahkan jalan kamu untuk berdamai dengan masa lalu kamu. Karena kalau menarik cinta yang lebih baik, ya berarti kamu harus bener-bener
menjadi fase terbaik kamu dulu. Jadi jangan sampai yang terjadi di masa lalu pahit, aku tahu itu pahit, aku tahu itu masih membuat kamu menangis kadang-kadang ya, tapi cobalah bantu diri kamu. Karena pada akhirnya yang bisa membantu diri kamu sendiri di sini. Ya, ini kartu mengenai transformasi ke arah yang lebih baik. Kamu di sini sudah siap untuk dilahirkan kembali menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, yang tadinya gersang penuh dengan bunga-bunga, yang tadinya gersang bisa tumbuh bunga yang indah di sana, penuh dengan kristal-kristal kebahagiaan. Jadi hidup pilihan kamu. Mau kamu tetap stuck di masa lalu atau menyelamatkan masa depan kamu yang masih sangat bisa kamu usahakan sejak sekarang. The Tower. Aku tahu di sini kelihatannya banyak banget ya yang ini pahit banget sih. Bahkan sebagian di sini kalau aku lihat sudah atau sedang menjalani fase dark night of the soul, kegelapan kamu, yang mana itu akan menjadi fase transformasi, memang titik baliknya kamu, terutama tuh hal-hal yang berhubungan dengan jodoh ya, karena jodoh itu nggak cuma tentang siapa orangnya, tapi seberapa besar kesiapan kamu tentang diri kamu sendiri. Dan di sini aku bertahan dalam artian kamu bertahan dengan segala hal baik yang bisa kamu manifestasikan. Dan aku tahu bagaimana caranya aku maju ke depan supaya kamu nggak tetap ketinggalan di belakang. Pahit sih kalau aku lihat di sini, pahit banget di sini. Tapi mudah-mudahan menjadi pembelajaran terbaik kamu juga. Ya nggak enak, tapi ini pembelajaran. Aku rasa setiap manusia ada di fase ini. Kalau memang ujian kamu sebelumnya berhubungan dengan kisah cinta atau mungkin kisah pernikahan orang tua kamu, mudah-mudahan nanti kamu setelah dapat pembelajarannya apa dan kamu sudah menyelamatkan diri kamu akan, oh ini toh rencana Tuhan buat aku, ternyata seindah ini ya gitu. Nine of Swords. Ini sebenarnya aku nggak kaget kalau misalnya ada sebagian yang memilih kartu pertama ini. Iya kak, aku tuh lagi sering konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu ya, atau mungkin healer yang lainnya. Karena di sini memang pikiran kamu tuh masih penuh dengan sesuatu yang sangat menyakiti kamu sebelumnya. It's okay, nggak apa-apa kalau sekarang ini masih menjadi fase dimana kamu harus sembuh. Proses perjalanan kamu aku doakan, semoga setelah ini kamu akan lebih bisa menikmati ternyata dunia seindah itu. Ternyata kamu masih bisa merancang banyak hal baik tentang masa depan kamu. Dan kamu menemukan kebahagiaan kamu lagi. Kamu menemukan hal terbaik tentang diri kamu. Mencintai diri kamu sepenuhnya. Dan salah satu pesan dari semesta adalah hiduplah untuk saat ini. Dalam artian nikmati apa yang bisa kamu nikmati hari ini. Udara yang bisa kamu hirup, sinar mataharinya, atau kalau kamu lagi tinggal di luar negeri, mungkin main salju, mungkin kalau masih ada tanggal Februari ya, atau mungkin apapun lah, kamu menikmati makanan yang kamu suka. Jadi bahagia dulu. Aku selalu banget bilang di readingku, bahagia dulu untuk diri kamu sendiri, agar nanti jodoh kamu bisa lebih gampang membahagiakan kamu, karena kamu udah tahu caranya. Kamu tinggal ngasih clue-clue ke dia, gini ya sayang cara membahagiakan aku gitu. Knight of Pentacles. Aku layak untuk keamanan finansial. Pentacles memang sering digambarkan dengan uang, koin gitu ya, tapi selain uang, mudah-mudahan aja sih di sini sekarang kamu di tahap yang mungkin kamu kuliah atau mungkin kamu sedang bekerja, mudah-mudahan kamu sudah sampai atau sebentar lagi di kondisi finansial yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kalau ini salah satu impian kamu, dibersamakan dengan, kalau kamu perempuan ya, dibersamakan dengan laki-laki yang bisa bertanggung jawab, bisa provide keuangan, aminin. Ini bisa menjadi salah satu manifestasi kamu. Dan ini gak cuma tentang uang, tapi keamanan, loyalitas, kesetiaan, kestabilan kamu. Jadi sekarang mudah-mudahan kamu lebih stabil lah secara emosi, secara mental, bagaimana kamu menghadapi tekanan dari kanan kiri, terutama abis ini lebaran ya. Mungkin kalau kamu single atau belum menikah, pertanyaannya kapan menikah, kapan punya pacar gitu-gitu. It's okay. Kita nggak bisa melarang orang lain bertanya apa, tapi kamu bisa mengendalikan reaksi kamu seperti apa. Itu contohnya. Dan mudah-mudahan aminin aja yang datang kepada kamu nanti adalah laki-laki, terutama kalau kamu perempuan ya, yang sudah stabil emosi, mental, finansialnya bagus, pendidikannya bagus, sabar menghadapi kamu, pelan-pelan tapi pasti. Aminin ya. Kemudian aku akan ambil deck yang lainnya. Cara menarik energi cinta yang lebih baik. Let me see, khususnya buat kamu apa nih?
ekspresikan cinta kamu melalui hadiah. Nah, kalau aku rasa di sini bisa jadi jodoh kamu nanti adalah orang yang bahasa cintanya adalah dikasih hadiah. Jadi mungkin kamu nggak ada salahnya kok sekali waktu, terutama di hari-hari spesial, ngasih dia hadiah. Hadiah nggak harus mewah ya, bisa aja masakan kamu atau mungkin kue yang kamu bikin. Seperti itu, sesekali aja, nggak harus sering-sering kok. Karena mungkin kamu juga jangan terlalu kecintaan sama laki-laki ya. Ini pesan aku sebagai kakak sih, jangan terlalu kecintaan ya, sekali waktu nggak apa-apa. Maksudnya kalau kamu terlalu kecintaan banget, takutnya nanti dia nggak respect sama kamu. Jadi kamu tahulah momen-momen mana yang kamu bisa ngasih dia hadiah, ngasih dia apresiasi. Terima kasih ya sayang. Jadi beranikan diri kamu berekspresi cinta. Atau apapun lah bahasa cinta dia. Misalnya dia suka dipeluk-peluk dia suka diafirmasi, kasih afirmasi. Kamu ganteng ya hari ini, aduh kamu wangi banget, gitu-gitu. Jadi biasakan diri kamu untuk tidak canggung dengan hal-hal seperti itu. Karena itu akan bisa mengisi baterai cinta kamu dan mengisi baterai cinta jodoh kamu nanti. Iya, ini hal-hal kecil bentuk dari kebaikan hati, bentuk perhatian. Jadi aku rasa di sini energi kebaikan hati itu akan memberikan banyak bahagia. Jadi kalau kamu ingin menarik cinta yang lebih baik, maka baik-baiklah ke diri kamu. Ini energi kasih sayang, lebih ke arahnya energi feminin, terutama kalau kamu cewek, karena yang nonton video aku kebanyakan cewek. Jadi di sini energi ketenangan, energi keberlimpahan, energi cinta, nurturing, perawatan, penjagaan, lebih kepada cinta gitu ya, kehangatan pelukan kamu. Kamu bisa mulai mengasah energi cinta ini dengan diri kamu sendiri, ucapan yang baik-baik. Mungkin kamu kalau punya peliharaan kucing, anjing, atau apapun itu, kelinci misalnya, sayangi mereka baik-baik. Kalau punya keponakan masih bocil-bocil gitu ya, main-main sama mereka. Itu akan mengasah kebaikan hati kamu. Entah kenapa untuk kasusnya kamu, ini akan membantu kamu sih membuka jalan gitu. Terutama kalau mungkin kamu ketika masih kecil atau remaja, kamu mungkin dibully atau mungkin orang tua kamu mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada kamu. Kata-kata yang, aku nggak sebodoh itu kok misalnya ya, kamu ucapan kata-kata, misalnya nama kamu bunga, kamu pintar, kamu layak dicintai, kamu luar biasa gitu-gitu. Ya, ini penting buat kamu. Ya, jadi kelihatannya kamu sebenarnya manis, kamu sangat baik. Tinggal sedikit lagi nih kamu lepas dari kepahitan masa lalu kamu. Back to what you love. Kembali lagi pada apa yang kamu cinta. Jadi kembali lagi pada apa yang paling menjadi dorongan, desire, gejolak di hati kamu. Apa yang menjadi keinginan terdalam hati kamu. Aku tahu di zaman sekarang standar mengenai cinta, jodoh, pernikahan itu bisa sangat kita lihat di sosial media. Kalau menikah harus begini-begini, kalau mencari pasangan begini-begini. Tapi ada sebagian yang baik, ya, ada sebagian yang baik, ada sebagian yang kayaknya enggak deh gitu ya. Nah sekarang kamu kembalikan ke diri kamu. Seperti apa yang kamu inginkan, hati kamu tuh pingin yang bagaimana. Kamu nggak harus mencontoh orang lain. Mungkin kamu boleh di sini belajar dari kegagalan orang lain. Kalau ada orang sharing tentang, aku dulu gagal dengan pacar karena begini-begini, aku dulu tidak jadi menikah, atau mungkin aku cerai karena begini-begitu. Belajar dari kesalahan mereka, tapi kembalikan ke hati kamu. Aku tuh pingin pasangannya seperti apa sih? Aku tuh pingin hubungan cinta yang gimana sih? Jadi tanyakan ke hati kamu. Kadang kita terlalu sering melihat orang lain, kisah orang lain, lupa bahwa kita punya hati kecil sebagai intuisi dan bimbingan dari Tuhan. Itu petunjuk buat kamu. Jadi sering-sering ngobrol ke diri kamu. Nah, kamu baru akan bisa mendengarkan kata hati kamu dengan jelas kalau kamu sudah tenang. Kalau kamu sudah benar-benar fulfill tentang diri kamu, dan kamu sudah benar-benar bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi di hidup kamu. Jadi mudah-mudahan pesan ini bisa kamu maknai ya. Kemudian, belum selesai readingnya, aku mau pakai deck yang berbeda. Ini lebih kepada jawaban angel ya. Jadi angel yang menjaga kamu setiap hari punya pesan apa nih buat kamu untuk menarik cinta yang lebih baik. Mungkin mereka pernah melihat kamu menangis, atau bahkan ketika kamu bahagia gitu-gitu ya. Coba apa nih pesan mereka buat kamu? Tuh, aku baru menjelaskan sekian detik yang lalu. Dengarkan intuisi kamu, dengarkan hati kamu, dengarkan desiran di hati kamu. Biasanya sih, kalau aku ya, setiap orang beda, tapi kalau aku sih lebih di malam hari ketika dunia sudah tenang, atau mungkin di jam 3 pagi, di jam 4 pagi gitu kan tenang ya dunia.
kamu baru bangun dan dengarkan kata hati kamu, Tuhan, ngobrol deh sama Tuhan. Tuhan, saya pernah cemas tentang masa lalu saya masih ada kepahitan tentang masa lalu, tapi saya berharap begini Tuhan, tuh harapan kamu nih. Jadi makanya hati kamu akan membimbing kamu, membantu visualisasi. Visualisasi kamu akan membantu menarik energi yang terbaik buat kamu. Jadi ya, dengarkan intuisi kamu, karena somehow intuisi kamu adalah jawaban dari doa-doa kamu, ya. Kalau kamu percaya, nah sekarang tinggal gimana kamunya. Kamu percaya nggak kalau suatu saat kamu akan sampai di kondisi cinta yang ya kamu bersama dengan manusia, ada lebihnya, ada kurangnya, tapi kamu percaya nggak bahwa kamu akan bisa mengukir kisah yang jauh lebih indah dibandingkan kisah kamu sebelumnya, dibandingkan mungkin pernikahan orang tua kamu. Kadang kalau kamu melihat atau dengar reading tarot, kayaknya too good to be true deh kak. Nggak ada yang too good to be true. Ada banyak perempuan di luar sana yang bener-bener berpasangan dengan laki-laki yang memanjakan, yang bener-bener ngasih treatment. Mereka pasti pernah menghadapi masalah, pasti mereka diuji, tapi mereka kompak gitu. Nah, apakah kamu bisa seperti mereka? Sangat bisa. Tinggal kamunya percaya apa enggak. Nah, di simbol di bagian atas ini, kalau kamu perhatikan, ini sebenarnya simbol mengenai kesehatan fisik, mental, spiritual. Jadi mudah-mudahan kamu akan sampai di titik itu ya. Kamu benar-benar pelong sembuhlah dari apapun yang pernah menyakiti hati kamu. Seperti itu di sini. Kemudian kartu lainnya, 1 tahun dari sekarang. Aku nggak tahu kenapa keluarnya sebuah timeline waktu, tapi mudah-mudahan ini menjawab kapan ya kak aku bisa bertemu dengan jodoh aku. Mudah-mudahan setahun dari sekarang atau tahun depan gitulah ya. Tapi kak, berarti setahun ini aku ngapain? Nah, PR kamu masih lumayan banyak nih. Jadi mudah-mudahan di setahun ini kamu bisa memaknai banyak hal tentang kehidupan kamu. Belajar mengenai banyak hal, bener-bener mencintai diri kamu, bener-bener melepas yang pahit-pahit itu. Setelah itu mudah-mudahan kamu akan lebih fresh. Energi kamu bener-bener energi yang penuh dengan cinta, penuh dengan ketenangan, sehingga mengambil keputusan itu keputusan terbaik. Bukan keputusan impulsif, bukan keputusan karena kamu mengejar-ngejar usia, tapi benar-benar keputusan terbaik kamu. Karena kamu sudah mengerti, oh dia orangnya, oh dialah selama ini yang aku doakan setiap malam, misalnya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang lainnya, sebentar ya, aku ambil decknya di sini. Ini mungkin bukan kartu yang enak buat kamu ketahui, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu kamu. Beberapa hal yang mungkin kebiasaan, mungkin hal-hal lain yang bisa kamu lepaskan, ya. Tuh, tidak mendengarkan kata hati kamu. Ini dengan deck yang berbeda, pesannya sama. Jadi ini penting berarti. Jadi kalau selama ini kamu selalu menepis bisikan dari hati kamu, atau mungkin kamu belum bisa mendengarkan dengan baik apa bisikan dari hati kamu, maka sekarang mulai belajar lebih tenang dulu. Ya, sekali lagi, desire atau mungkin debaran atau intuisi kamu baru akan terasa kencang kalau kamunya tenang. Dan aku rasa ini akan menjawab banyak hal sih, nggak cuma tentang jodoh, cinta, tapi mungkin dalam hal lainnya. Menjauhkan kamu dari orang-orang yang nggak baik, karena kamu sudah, oh ini orang nggak baik. Teman kantorku ini hanya manis di depan, tapi ada yang aneh tentang dia, ada yang nggak baik. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akan membantu kamu banget ya. Kemudian sabotase di relationship. Sebenarnya kalau kamu pernah di kondisi kisah cinta yang ada orang lain datang ke kisah cinta kamu ditinggalkan, dia ghosting kamu, atau mungkin ada kisah cinta segitiga antara kamu dan dia, maka di sini kamu juga harus belajar bahwa kamu tidak layak dibegitukan lagi. Kamu pantas menjadi nomor 1. Kamu pantas menjadi tokoh utama di kisah cinta kamu. Jadi kalau pernah ada sabotase seperti ini, mudah-mudahan kamu belajar agar melepas rantainya sehingga nggak terulang kembali. Dan di sini pesan lainnya, ya jangan menyabotase kisah cinta orang lain. Kamu terlalu berharga untuk merusak hubungan orang lain. Ya, jadi mudah-mudahan kamu bisa memahami ini arahnya kemana. Kemudian kartu lainnya, jangan terlalu mudah ngejudge. Jadi kalau misalnya ada satu laki-laki yang pernah menyakiti kamu, tidak berarti semua laki-laki seperti itu. Ada sekian miliar laki-laki
atau mungkin puluhan ribu laki-laki yang bisa menjadi potensial di sekitar tempat tinggal kamu, nggak semuanya brengsek atau mungkin nggak semuanya seperti itulah ya. Ada banyak sekali laki-laki yang masih bisa kita percaya, bener-bener ngasih keamanan finansial, bisa menjaga kamu secara fisik, ngasih cinta yang benar-benar tulus, setia sama kamu, kompak sama kamu menghadapi suka dan duka. Jadi tinggal gimana kamunya bisa percaya atau tidak dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini membantu. Aku rasa cukup ya. Pesannya sudah banyak, jadi akan aku lihatkan di sini lebih kepada zodiak kamu atau zodiak dia nanti apa aja. Sun, Moon, Rising bisa. Aries, Scorpio, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Leo. Kemudian unsur nama kamu atau kemungkinan unsur nama jodoh kamu nanti Z, B, P, F, R, E, M, U, L, C, A, H. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 29, 31, 19, 10, 18, 14, 28, 13, 17, dan 30. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan dari semesta, bagaimana cara terbaik kamu untuk menarik cinta yang lebih baik. Jadi aku doakan semoga setelah ini kamu akan benar-benar bertemu dengan orang yang lebih baik. Memang harus ada usahanya. Kalau impian kamu besar, usaha kamu juga harus besar untuk diri kamu sendiri dulu. Ya, jadi semoga yang terbaik buat kamu. Klaim energi positifnya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini untuk kamu bagaimana cara menarik cinta yang lebih baik. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Kamu tadi memilih kartu King of Cups. Berarti di sini cara terbaik untuk menarik energi dia adalah kamu harus paham cara berpijak, atau di sini intinya kamu nggak boleh punya standar hanya dari apa kata orang atau standar sosial media tentang jodoh kamu. Kamu di sini benar-benar harus memastikan dengan jelas, aku pingin orang yang seperti ini, aku pingin hubungan yang seperti ini. Seperti itu. Mungkin yang datang memang nggak bisa 100% sama seperti yang kamu doakan, tapi setidaknya kamu udah ngerti gitu loh. Jangkar, kamu tahu jangkar nggak? Jangkar itu pemberat yang dipakai kapal laut kalau sedang bersandar di dermaga, sehingga kapal ini nggak kebawa ombak, dia stay aja di situ gitu loh, nggak kemana-mana. Jadi intinya kamu harus ngerti dulu standarnya kamu seperti apa. Karena kalau aku lihat di sini ya, ini sedikit spill tentang jodoh kamu. Dia orang yang sangat bertanggung jawab, intuisinya bagus, romantis juga, lembut, kalem, enak diajak ngobrol, sabar menghadapi kamu yang suka tantrum, kamu yang suka dar-der-dor, dia sabar menghadapi kamu. Nah, sekeren itu dia. Dia juga calon ayah yang baik. Kalau kamu nanti punya rencana, aku pengen punya anak kak, dia calon ayah yang baik banget. Mau nyuapin, kalau dia laki-laki yang mau nyuapin, mau mandiin gitu-gitu. Nah, dengan energi dia yang sebaik itu, kamu jangan kemana-mana. Jangan, standar TikTok sekarang begini, nanti ganti lagi gitu loh. Jadi, memang melihat hubungan orang tuh menyenangkan ya. Enak ya, berarti aku harus punya calon suami, punya jodoh yang kayak orang itu. Nggak begitu juga. Yang cocok buat dia belum tentu cocok di kamu gitu. Jadi, kamu harus menentukan sendiri. Misalnya nih, aku punya penyakit asma. Jadi, aku sebisa mungkin tidak bersama dengan orang yang merokok gitu. Jadi kamu lihat diri kamu, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Nah, standar kamu dari diri kamu gitu. Jadi jangan melihat orang, tapi diri kamu itu bener-bener kamu harus bener-bener tangguh. Kalau kamu nggak begitu, takutnya nanti kapal kamu kemana-mana kena ombak dikit, hilang dari dermaga karena kamu nggak punya jangkar yang setangguh itu. Kamu harus tangguh dulu nih. Jodoh kamu luar biasa loh, aminin ya. Di sini jadikan afirmasi dalam doa-doa kamu. Nah, aku akan ambil kartu lainnya sebagai pendukung atau konsultan. The High Priestess di sini. Intuisiku akan membimbing aku untuk melihat kebenaran atau berjalan kepada kebenarannya.
The High Priestess ini lebih kepada kartu yang bercerita cara terbaik yang menarik jodoh. Jadilah diri kamu yang terbaik. Secara spiritual, kamu di sini cerdas loh. Jadi jangan sampai kamu menurunkan standar kamu hanya demi mengejar dicintai orang lain. Jangan sampai kamu kecintaan ke seseorang yang mana kamu malah menurunkan standar kamu. Malah kamu bersedia untuk mengikuti gaya hidup yang itu nggak kamu banget gitu loh. Jadi tetaplah menjaga diri kamu sebaik-baiknya, jaga nama baik kamu, jaga spiritual kamu, jaga intuisi kamu di sini. Untuk orang yang seluar biasa kamu, aku rasa kamu memang pantas dibersamakan dengan seseorang yang memang sebaik itu. Intuisi kamu akan membimbing, jadi ingat-ingat itu. Jadi kalau nanti kamu ketemu dengan seseorang nih ceritanya, oh iya dia ganteng, kayaknya baik. Setelah kenal, kok kayaknya ada yang ganjil ya. Kok kayaknya aku semakin gak nyaman ya, kok kayaknya ada yang something fishy about him atau her gitu. Ya kamu dengarkan intuisi kamu dan buktikan apakah memang ini ketakutan aku aja, ataukah memang intuisi aku sedang mengungkap fakta bahwa memang ada yang salah tentang dia atau ada yang buruk tentang dia gitu. Jadi dengarkan intuisi kamu ya. Ini tiba-tiba di tempatku hujan, jadi kalau tiba-tiba ada suara rintik hujan, maafkan, semoga tidak mengganggu reading kita ya. Ace of Pentacles, aku selalu mendapatkan hadiah atau aku selalu dibayar dengan layak pada apapun yang aku lakukan. Jadi kalau aku lihat di sini, salah satu cara terbaik menarik diri kamu adalah kasih hal terbaik ke diri kamu dulu. Cinta, kata-kata yang baik, hadiah-hadiah yang baik, pakai baju terbaik. Ya, bukan berarti mahal ya. Tapi maksudku di sini, aku tuh sedih loh kalau melihat cewek-cewek Indonesia membiarkan dirinya pakai daster yang udah robek-robek, pakai kaos yang udah robek-robek gitu loh. Ya robek nggak apa-apa, aku tahu itu nyaman, aku juga nyaman dengan aku lagi pakai daster ya by the way. Emang nyaman, tapi kalau robek dijahit dulu gitu loh sebagai bentuk apresiasi diri kamu. Dan kalau memang warnanya udah pudar, udah waktunya kamu lepaskan, maka ganti gitu loh di sini. Ini sebagai bentuk energi juga bahwa kalau ada sesuatu yang memang sudah waktunya kamu lepaskan, maka lepaskan. Dan ucapkan perpisahan kayak, dasterku yang terbaik, sudah waktunya kita berpisah. Makasih ya kamu sudah menemani aku selama ini. Semoga aku mendapatkan berkah di daster yang baru. Kayak gitu-gitu loh. Jadi izinkan diri kamu, ajari diri kamu untuk belajar. Pada apa yang sudah waktunya kamu lepaskan, lepaskan. Itulah senyaman-nyamannya. Kalau memang sudah nggak layak pakai, izinkan dia untuk pergi dan hadirkan yang lebih baru gitu loh di sini. Jadi biasakan diri kamu untuk mentreatment diri kamu dengan baik. Kamu pengen ditreatment dengan baik, princess treatment gitu-gitulah ya. Ya kamu harus membegitukan diri kamu dulu sebelum dia hadir di hidup kamu gitu loh ya. Ada Four of Cups. Aku mendengarkan kata hatiku dan aku mengikuti pengetahuanku atau mungkin sesuatu yang memang aku sudah ketahui. Jadi sekali lagi ini bercerita mengenai intuisi, bercerita mengenai kata hati. Dan biasanya kalau kartu ini keluar ya, ada kemungkinan kamu di sini masih meratapi sesuatu, kamu masih mengingat-ingat sesuatu. Mungkin kamu punya mantan pacar yang ya terpaksa putus karena beberapa hal, tapi kamu masih mengingat-ingat kenangan indahnya, kamu masih mengingat-ingat betapa dia manis sama kamu, padahal sudah waktunya kamu melepas dia karena dia sudah nggak bersama dengan kamu gitu loh. Mungkin memang dia memilih orang lain atau dia punya keputusan lain. Sama seperti daster tadi ya. Kalau sudah waktunya kamu lepaskan. Karena kalau kamu terus-terusan mengingat, kamu jadi susah untuk menarik energi yang baru. Kalaupun kamu bertemu dengan seseorang itu biasanya ada yang fishy atau nggak cocok lah dengan kamu gitu loh. Maka di sini kamu harus menyelamatkan diri kamu ya. Jadi kalau memang sudah waktunya kamu lepaskan si mantan atau crush kamu yang kamu cintai itu tapi dia nggak bisa bersama dengan kamu, maka lepaskan pelan-pelan. Mungkin ada yang lebih baik nih, King of Swords. Nah, ada King of Cups, ada King of Swords di sini. Aku percaya dengan kemampuanku untuk membuat sebuah keputusan yang strategis. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau ini bercerita mengenai jodoh, aku asumsikan berarti orang yang memang hubungannya serius sama kamu, bahkan mungkin arahnya nanti ke pernikahan. Jadi kamu harus benar-benar punya keputusan terbaik. Jangan sampai hanya karena kamu ingin mengejar usia, hanya karena kamu kebucinan kecintaan, kamu jadi nggak bisa menilai dia secara logis.
Intuisi penting, sudah pasti itu penting, tapi menilai dia dengan logis juga penting. Kayak kok kayaknya dia males-malesan ya gitu, kok kayaknya dia suka hobi pinjol, hobi judol, maka pertimbangkan juga yang seperti itu. Kok kayaknya dia suka caper sama cewek-cewek lain. Nah, perhatikan hal-hal seperti itu, kelogisan itu. Dia selama ini janjinya manis kak, tapi cuma janji doang, nggak pernah dibuktikan. Udah setahun 2 tahun janji doang. Ya itu menjadi sesuatu yang harus kamu pertimbangkan secara logis gitu ya. Jadi kamu juga harus yakin dengan selain intuisi ya kecerdasan pikir kamu untuk menilai dia baik atau tidak untuk masa depan kamu. Kemudian poin lainnya aku pengen ambil di deck yang ini ya. Bagaimana cara menarik cinta yang lebih baik? Coba. Berpura-puralah sebisa mungkin seolah-olah kamu tuh sudah punya pasangan, seolah-olah dia sudah hadir di dekat kamu. Jadi kadang kamu mungkin sering dengar ya istilah perempuan terlihat lebih cantik ketika dia jatuh cinta. Maka kamu walaupun sekarang mungkin status kamu single atau jomblo ya, bahagialah, jatuh cintalah. Ke siapa kak? Ke diri kamu sendiri misalnya. Jatuh cintalah ke diri kamu sendiri, bahwa kamu luar biasa, bahwa kamu akan ngasih hadiah terbaik buat diri kamu memuji-muji diri kamu pokoknya bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi jatuh cinta ke diri kamu sendiri itu nggak aneh loh. Karena kalau kamu sudah mencintai diri kamu semaksimal itu, akan mudah bagi seseorang yang energinya sefrekuensi dengan kamu untuk juga mencintai kamu. Aku boleh nggak kak jatuh cinta halu dengan idol aku gitu ya, atau selebriti kesayangan aku? Boleh aja, silakan. Kalau dia kamu lihat punya kapasitas ya, dia baik misalnya, sabar, pekerja keras, maka tarik energi itu. Jadi kehaluan kamu itu akan menjadi kenyataan kamu suatu saat nanti. Nggak apa-apa sebenarnya, cuma akan lebih baik kalau ke diri kamu dulu gitu sih. Jadi kamu juga tetap menjaga kecantikan kamu, menjaga attitude kamu, menjaga hal-hal terbaik yang bisa kamu usahakan, seperti itu. Jadi jatuh cintalah setiap hari. The union of heart. Cinta itu adalah koneksi yang kadang susah dijelaskan. Jadi nanti kalau sekarang kamu masih kayak seperti apa sih jatuh cinta yang sebenar-benarnya itu dengan orang yang tertepat itu, kamu nanti akan merasakan sendiri koneksinya. Kamu dan dia mungkin adalah 2 orang yang berbeda, mungkin ada impian yang berbeda, atau mungkin karakter yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi ada koneksi yang nggak terjelaskan di sana. Koneksi yang membuat kamu ingin mengusahakan yang terbaik untuk diri kamu. Walaupun dia nggak maksa, dia nggak meminta, tapi kamu demi aku, demi hubungan ini gitu misalnya. Dan ada banyak pertumbuhan ya. Jadi jodoh itu adalah orang yang bersama dengan dia kamu bertumbuh. Bertumbuh itu berarti ada aja masalahnya, ada aja ujiannya, tapi kalian berdua bisa menghadapinya bersama-sama dengan kompak. Jadi jangan merasa bahwa hubungan cinta itu yang sempurna adalah yang gak ada masalah. Enggak, justru yang kompak menghadapi masalah itulah cinta terbaik. Jadi mudah-mudahan kamu akan bisa merasakan itu, dan nanti akan ada banyak kebahagiaan, gak cuma untuk kamu dan dia, tapi orang lain sekitar kamu gitu loh di sini. Jadi jangan takut jatuh cinta. Jangan takut merasakan debar di hati kamu. Ya mungkin orang tua kamu atau orang lain punya kisah cinta yang gak sebaik itu, tapi kamu masih sangat bisa mengukir kisah cinta kamu sendiri yang jauh lebih baik. Bukan yang paling sempurna, tapi yang lebih baik. Dan di sini sangat penting untuk mencintai orang lain secara mendalam. Kalau aku lihat di sini ada peran orang tua ya. Aku nggak tahu bagaimana hubungan kamu dengan orang tua kamu, tapi semakin baik hubungan kamu dengan orang tua kamu, kamu akan mengerti bahwa cinta itu seperti apa. Ya orang tua kita nggak ada yang sempurna ya. Mungkin ada kisah pahit kamu dengan orang tua kamu, tapi kalau kamu bisa memaknai peran orang tua kamu di hidup kamu, mudah-mudahan kamu akan mengerti. Kalaupun kamu ngerasa aku tuh masih belum bisa kak memaafkan orang tua kamu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu di sini belajar untuk mendoakan mereka. Tuhan, orang tuaku hatinya keras.
pernah melakukan hal-hal yang tidak aku suka, yang gak baik buat saya, tapi aku doakan semoga engkau membuka hati mereka, memberikan jalan terbaik dan sebagainya untuk mereka. Aku rasa itu bentuk cinta terbesar. Entah kenapa, tapi di kasus kamu ada hubungannya dengan orang tua dan doa dan cinta yang terdalam gitu loh di sini, cinta yang tertulus. Jadi walaupun mungkin orang tua kamu gak bisa ngasih cinta yang tulus, mudah-mudahan doa kamu bisa mengartikan cinta yang lebih baik ya. Aduh, mudah-mudahan suara hujannya nggak kedengaran jelas ya, mudah-mudahan. Kemudian di sini pesan lainnya ini dari angel yang menjaga kamu sehari-hari ya, dari malaikat penjaga kamu. Apa pesan mereka untuk kamu agar menarik cinta yang lebih baik? Coba akan aku lihat ya. Percaya. Jadi di sini kalau semakin kamu percaya bahwa kamu akan bisa sampai di kondisi tertentu yang lebih baik, maka kamu akan sampai ke sana. Dan ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kamu. Apapun agama dan kepercayaan kamu, Tuhan selalu menyertai kamu. Makanya kenapa di sini ada kartu intuisi, yang mana itu adalah jawaban dari doa kamu, bisikan dari Tuhan buat kamu untuk membuat kamu mengerti dia baik nggak, dia kurang nggak, dan sebagainya. Jadi kamu percaya aja. Kalaupun sebelumnya kamu pernah ada di kisah cinta yang pahit, gagal, dan sebagainya, anggap saja Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari seseorang yang gak baik. Secinta-cinta apapun kamu sama dia, kalau Tuhan sudah memisahkan, berarti memang bukan itu yang terbaik. Itu yang harus kamu sadari. Pahit memang gak enak, tapi itu bentuk perlindungan Tuhan. Bisa jadi itu jawaban dari doa kamu. Mungkin suatu saat, mungkin sebelumnya kamu pernah berdoa, Tuhan, saya minta yang terbaik untuk saya, masa depan saya, anak-anak saya nanti misalnya. Kalau kamu sudah ada bayangan menjadi orang tua gitu ya. Kalau tiba-tiba hubungan kamu berakhir, ya berarti bukan dia jawaban dari doa kamu. Jadi jangan merasa kayak aku gagal kah, aku tidak berguna kah kak, aku nggak layak kah kak. Enggak, kamu justru layak dan berharga. Makanya Tuhan memisahkan, berarti ada yang jauh lebih baik buat kamu nantinya. Kalau sekarang tanda-tandanya belum ada, nggak apa-apa, tapi pasti ada kok. Yakin aja. Nah, kalau kamu percaya nggak? Ini seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya. Jadi semakin kamu percaya dengan apa yang menjadi impian kamu, semoga Tuhan akan membimbing jalan kamu ke padanya. Seperti itu. Aku sudah jelaskan, jadi aku nggak perlu berlama-lama ya. Kartu lainnya di sini. Big happy change, ada perubahan besar, kebahagiaan yang besar. Makanya di sini kenapa kamu harus berani melepas dulu. Jangan melekat pada sesuatu yang kamu tahu bahwa dia sudah pergi dari hidup kamu. Kamu tahu bahwa keras kamu itu sudah memilih orang lain, atau mungkin memang nggak bisa menerima cinta kamu, atau mungkin frekuensinya udah nggak sama dengan kamu gitu loh di sini. Jadi pada akhirnya kamulah yang bisa menjemput kebahagiaan ini. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memaknai sesuatu yang sudah selesai itu dengan harapan bahwa pasti lebih baik. Tuhan akan membimbing saya pada orang yang lebih baik seperti apa yang sudah saya doakan selama ini, kayak gitu. Dan ya, untuk menarik energi cinta yang lebih baik, kamunya harus bahagia dulu gitu ya. Itu yang paling basic sih. Kalau kamu ingin pasangan yang baik, kamu harus baik dulu. Kalau kamu ingin pasangan yang bahagia, kamu harus bahagia dulu. Kemudian, ini mungkin bukan kartu yang enak buat kamu dengar pesan-pesannya, tapi semoga ini bisa membantu kamu ya, mudah-mudahan. Kita lihat apa saja pesan-pesannya buat kamu di sini. Nah, kalau kamu merasa sejauh ini kamu itu kurang percaya diri, misalnya kamu ngerasa aku tuh kurang cantik kak, kurang pintar, apalah aku ini remahan rengginang gitu ya, enggak. Kamu justru harus mengucapkan kata-kata yang baik ke diri kamu sendiri. Makanya kenapa di sini keluar kartu, ayo hargai diri kamu. Kalau memang belum ada pasangan di hidup kamu sekarang, bukan berarti kamu gagal, bukan berarti kamu jelek, bukan berarti kamu gak berharga. Tapi Tuhan di sini ngasih kesempatan ke kamu untuk kamu bertumbuh dulu, belajar dulu, bahagia dulu gitu loh di sini. Dan rangkailah rasa percaya diri. Perempuan tercantik selain pada saat jatuh cinta adalah perempuan yang percaya diri dan mencintai dirinya. Jadi pede aja gitu. Kalau kamu ngerasa, tapi kak, aku tuh kurang pinter berpakaian atau fashion, aku tuh
kayaknya kurang ya, belajar gitu. Ada banyak contoh di sosial media kalau bentuk tubuh kamu seperti ini, gaya yang cocok ini, entah kamu berhijab ataupun tidak, gaya yang cocok begini. Kalau personal color kamu winter, atau warna kulit kamu begini, cocoknya makeup warna begini. Jadi kayak ya kamu yang harus pede. Tapi pede itu nggak cuma tentang penampilan, tapi attitude kamu, gestur kamu, cara berjalan, cara bicara, cara menjabat tangan, cara bersosialisasi, itu juga confidence. Karena tentu saja jodoh kamu akan nyaman sama kamu kalau kamunya percaya diri. Bagaimana dia bisa yakin sama kamu kalau kamunya iya bersembunyi gitu, kayak dia nggak akan menemukan sisi terindah kamu kalau kamunya selalu bersembunyi gitu loh di sini. Jadi ayo keluar dan percaya diri. Seperti apapun fisik kamu itu adalah mahakarya Tuhan ya. Jadi pede aja gitu bahwa kamu pintar, kamu lembut, kamu tenang, kamu imut, kamu menggemaskan, kamu hebat gitu. Kamu harus percaya dulu gitu loh ya di sini. Nah, ada trust issue. Kamu mungkin nggak gampang percaya memang orangnya ya, nggak gampang percaya dengan diri kamu, nggak gampang percaya dengan orang lain. Kadang kamu nggak percaya dengan Tuhan gitu. Jadi belajar untuk percaya ke diri kamu, percaya ke pasangan kamu nanti, percaya ke rencana-rencana Tuhan buat kamu. Jadi belajar buat percaya. Kalau ini PR ya, PR besar nih buat kamu. Jadi mudah-mudahan kamu akan bisa memaknainya. Kemudian kamu di sini takut disakiti. Ya aku juga takut sih, semua orang kayaknya takut disakiti ya. Tapi intinya adalah kalau kamu terus-terusan takut, kamu jadi nggak berani buat mencoba. Karena pada akhirnya nggak cuma kisah cinta ya, kita bersosialisasi dengan siapapun ada kemungkinan kita disakiti orang lain gitu. Tapi ya justru itu seni pembelajaran kehidupan. Kalau kamu disakiti, tinggal gimana kamu bangkitnya. Kamu percaya nggak dengan kata-kata dia? Kamu percaya nggak dengan kebangkitan kamu gitu loh. Jadi tersakiti itu wajar ya. Orang tua bisa menyakiti kita, sahabat kita bisa menyakiti kita, teman kerja, teman kantor, semua orang bisa menyakiti kita. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan kamu takut untuk jatuh cinta, takut untuk keluar dari tempat persembunyian kamu. Gitu sih. Jadi ya sakit itu tentang bagaimana kita sembuh. Jadi jangan takut buat jatuh cinta, dan ketika kamu tersakiti tentang bagaimana kamu bangkit lagi. Ketika kamu tersakiti ya tentang bagaimana pasangan kamu minta maaf, menjadi lebih baik kayak gitu-gitu loh. Jadi jangan takut dengan hal-hal seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa kamu maknai. Dan aku akan masuk ke bagian zodiak. Ini zodiak kamu atau calon jodoh kamu nanti, Sun, Moon, Rising bisa Leo, Taurus, Gemini, Virgo, Libra, Pisces. Unsur nama kamu atau dia di sini kemungkinannya J, M, O, C, E, X. Ini bisa orang lama, bisa mantan kamu, mudah-mudahan dia sudah berubah menjadi lebih baik. F, A, I, G, T, R. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 12, 31, 24, 9, 2, 22, 23, 30, 19, 1. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana cara terbaik kamu untuk menarik cinta yang lebih baik. Jika ada banyak hal positifnya, klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, Queen of Pentacles, akan kulihatkan buat kamu bagaimana cara menarik cinta yang lebih baik. Tapi sebelumnya akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan langsung aja aku mulai ya di sini. Queen of Pentacles. Aku punya semua yang aku butuhkan untuk lebih makmur, untuk kemakmuran, untuk kebahagiaan. Jadi intinya, kalau kamu ingin menarik cinta yang lebih baik, kamu harus jadi yang terbaik dulu. Ya, secara mental, kepribadian, karakter sudah sembuh dari segala luka. Karena Queen of Pentacles adalah seorang healer. Dia penyembuh. Atau minimal buat kamu sembuh dulu dari segala luka di masa lalu. Kalau kamu sudah lebih tenang, udah sembuh, memutus rantai trauma, misalnya kamu melihat
orang tua kamu di pernikahan mereka ada salah satu yang selingkuh misalnya nih, atau mungkin KDRT ya, abusive. Nah, putus dulu rantainya. Karena rasa marah kamu ke orang tua, rasa benci, rasa kecewa, kadang energi itu kalau tidak kamu putus kemelekatannya, khawatirnya akan menjadi pola yang justru berulang di kamu. Bisa aja kalau orang tua kamu selingkuh, kamu diselingkuhin. Orang tua kamu abusive, kamu dapat pacar yang KDRT. Sebenarnya somehow itu bukan karma sih. Kebanyakan kasus yang aku temui bukan karma orang tua, tapi pola kamu yang belum memutus rantainya. Jadi kalau kamu benci dengan sesuatu, itu akan menjadi energi. Kamu marah akan sesuatu jadi energi. Makanya coba selesai dulu. Atau kalau kamu sebelumnya punya mantan pacar yang was yang gak bener gitu ya, putus polanya, putus rantainya. Dengan cara apa Kak? Memaafkan. Jadi ya sudah, yang kemarin sangat-sangat pahit, kehidupanku masa kecil, masa remaja sangat-sangat pahit dengan orang tua yang modelan begitu, tapi aku akan putus rantainya. Aku akan doakan semoga orang tuaku bahagia, mantanku bahagia. Aku maafkan mereka, aku melepas segala kemarahanku, dendamku, kecewaku, dan sebagainya. Tuhan bantu saya gitu. Atau kalau kamu ngerasa masih butuh bantuan seseorang profesional, datanglah ke psikolog, psikiater, healer. Itu akan sangat membantu kamu. Tapi kalau kamu ngerasa dengan doaku cukup, dengan aku olahraga cukup, maka ya sudah, nggak apa-apa. Selama itu membuat kamu merasa lebih baik. Jadi intinya, kamu yang harus mengusahakan dulu. Karena pada akhirnya di sana ada bunga mawar ya, kayak kasmaran, cinta kasih, hati yang berbunga. Itu baru bisa kamu dapatkan kalau kamunya sudah tenang akan diri kamu. Queen of Pentacles ini seimbang ya energinya, feminin, maskulin. Jadi kamu di sini sangat boleh menjadi perempuan yang independen, bekerja keras, mengejar pendidikan, boleh. Boleh banget, silakan bersaing dengan manusia di muka bumi ini untuk pendidikan dan keuangan atau pekerjaan. Tapi untuk kisah cinta, kamu harus mengeluarkan sisi feminin kamu. Kamu yang tenang, kamu yang baik, kamu yang penuh dengan cinta, kamu yang penuh dengan kelembutan, manja-manja sama dia. Terutama kalau kamu pihak perempuannya ya, kayak gitu. Usahakan, bisa kok di sini. Kamu gak harus kuat di segala kondisi, kamu sangat boleh lembut, lemah dan manja ke pasangan kamu nanti. Gitu. Ya. Tapi ini buat perempuan ya. Karena yang nonton video aku kebanyakan perempuan sih ya. Kemudian Ace of Swords. Aku siap untuk meraih kesuksesan aku gitu. Jadi di sini sebenarnya aku lihat sih kebanyakan banyak yang udah siap sih. Jadi mudah-mudahan kalau kamu sudah sedikit lagi selesai dengan segala kepahitan kamu, mudah-mudahan sebentar lagi kamu akan bisa membuka hati kamu lagi. Kamu siap. Ini lebih arahnya kepada sisi logis. Jadi nilailah orang-orang yang datang di hidup kamu dengan kelogisan. Ini agak beda dengan kartu sebelumnya, lebih pakai intuisi. Kalau kamu langsung logis nih. Jadi lihat kebiasaan dia. Si orang yang mau kenal sama kamu punya kebiasaan buruk apa? Apakah suka mabok, suka judi, suka main cewek, atau apapun itu yang kamu rasa something wrong, maka selidiki apakah memang benar dia seperti itu ataukah gimana. Atau mungkin tiba-tiba kamu dapat fakta bahwa kata teman aku dia tuh track recordnya nggak baik Kak, maka jadikan itu pertimbangan. Jangan sampai Tuhan udah ngasih fakta-fakta di depan mata kamu malah menutup mata, menutup telinga, bahwa segala informasi itu bisa aja bagian dari jawaban doa kamu. Tuhan tunjukkan ke saya kalau dia baik untuk masa depan saya, maka jadikan kami. Atau mungkin Tuhan kalau dia nggak baik tunjukkan. Nah bisa jadi Tuhan sudah menunjukkan kepada kamu. Jadi kamu yang harus lebih peka gitu ya dengan yang kelihatan di depan mata terutama. Ten of Pentacles. Aku merayakan segala hal yang sudah aku dapatkan. Nah kalau di sini bisa bercerita mengenai kamu harus punya pendidikan yang stabil dulu, keuangan atau pekerjaan yang stabil dulu gitu di sini. Entah kenapanya tapi di kasus kamu seperti itu. Dan juga sisi lainnya adalah kamu juga harus stabil secara mental, secara spiritual, secara emosi. Jadi pastikan kamu nggak gampang meledak-ledak. Pastikan kamu nggak gampang mengucapkan kata-kata yang buruk, baik ke diri sendiri atau orang lain. Karena kalau aku lihat ya, adik-adik aku ini yang umurnya masih muda-muda, kadang tuh gampang banget kayak bilang anjir gitu, atau mungkin apa bejir gitu loh. Iya sebenarnya di satu kondisi yang frontal boleh aja, tapi nggak semua hal tuh bisa jarjir-jur gitu loh.
Jadi pada hal-hal yang baik, ih bunganya bagus ya, ya ampun bagus banget, oh my god bagus banget, luar biasa gitu-gitu. Bukan malah anjir bagus bunganya gitu loh. Jadi biasakan untuk berkata-kata baik, terutama ke diri sendiri. Ini pengaruhnya besar buat kamu ya. Jadi attitude gitu di sini, emosinya dijaga. Nah, Ten of Cup, selain Pentacles ada Cup di sini. Aku bisa mewujudkan semua impian aku di relationship aku. Kartu Ten of Cup biasanya bercerita mengenai kehangatan hati, kehangatan hubungan, kisah yang saling kompak antara kamu dan dia, saling mau mendengarkan, saling bersama, hangat gitu hubungannya. Jadi kalau memang ini adalah sesuatu yang kamu impikan, maka jadikan ini nyata di keseharian kamu sekarang, walaupun kamu masih single atau jomblo. Jadi nggak ada alasan kamu nggak mencintai diri kamu hanya karena kamu belum bertemu dengan seseorang. Jangan sampai kamu di sini malah nggak baik ke diri kamu, atau mungkin membiarkan diri kamu makan makanan yang nggak sehat-sehat hanya karena kamu belum bersama dengan seseorang. Jadi jaga diri kamu baik-baik, hangatlah dengan diri kamu, peluk diri kamu dengan hangat, ucapkan kata-kata yang baik sekali lagi. Entah kenapa tapi di kasus kamu itu membantu banget sih. Seven of Swords ya, aku menjaga value aku. Jadi sekali lagi, sering aku ingatkan juga, jadi cara terbaik menarik cinta adalah kamu harus punya standar. Dia harus begini, begini, begini. Maka bertahanlah di standar kamu. Jangan hanya karena kamu mengejar usia, hanya karena kamu tertekan dengan sosial, kamu pacaran dengan siapapun, yang penting orangnya ada. Nggak kayak gitu juga, karena takutnya nanti kamu kecewa. Padahal kamu di sini sangat punya potensi menjadi orang yang stabil secara emosi, baik hati, strategis banget, penuh dengan hati yang hangat. Sayang-sayang kalau kamu pacaran dengan sembarang orang hanya karena gengsi atau hanya karena kebucinan. Kalau kamu tahu bahwa pendekatan oke, dia baik, tapi semakin lama kok semakin gak jelas ya, semakin jauh dari value yang aku inginkan, ya cut off. Jangan sampai sekali lagi Tuhan udah ngasih fakta tentang dia, segala red flagnya sudah kamu bisa baca, kamunya masih bertahan. Itu ya pertimbangkanlah di sini, pertimbangkan sebaik-baiknya, pertimbangkan masa depan kamu bersama dengan orang yang seperti itu. Sebaliknya, kalau Tuhan ngasih dia nih green flag, dia nih baik, sabar, konsisten, dan selalu mewujudkan janji-janjinya kepada kamu, ya berarti oh memang dia orangnya seperti itu. Ya, kemudian aku mau ambil kartu ini ya, Whisper of Love. Sorry, HP ku berbunyi barusan. Aduh. Oke. Apalagi nih cara terbaik kamu untuk menarik cinta yang lebih baik? Let me see. Sorry. Tuh, cintai diri kamu. Kamu itu sangat luar biasa, kamu berharga, kamu penuh dengan kebahagiaan, kamu bisa menarik banyak kelimpahan energi-energi positif, rezeki-rezeki yang baik. Ya, kamu sangat punya bakat itu loh. Bisa jadi ini bakat lahir kamu, jadi pelihara dengan baik. Jadi di sini cintai diri kamu, karena kalau kamu sudah bisa punya standar untuk mencintai diri kamu, kamu gampang menerapkan standar buat pasangan kamu. Kayak aku aja memperlakukan diriku dengan baik, aku aja berkata-kata baik buat diriku sendiri, maka kamu akan bisa mengerti ketika ada laki-laki yang abusive, yang kata-katanya kasar, jar-jer-jor. Kamu enggak deh, kayaknya aku enggak deh. Aku enggak bisa memelihara energi baik aku kalau dengan laki-laki yang sekasar itu. Kamu langsung bisa enggak dengan dia. Kamu langsung bisa menyelamatkan diri kamu. Karena cinta terbaik kamu untuk diri kamu dulu. Bukan egois ya. Tapi bayangkan kamu sudah mengusahakan yang terbaik secara energi, cinta, keberlimpahan. Tapi dengan orang yang salah, kamu akan karam nih kapal kamu. Makanya penting buat kamu cintai diri kamu di sini. Ada banyak hal menyenangkan terjadi di hidup kamu, apalagi ini angkanya 8 ya. Jadi pastikan kamu dengan orang yang bisa menghargai kelimpahan dan keindahan kamu. Kamu sangat kuat pada apapun yang sudah kamu lalui, entah di masa kecil, masa remaja, entah itu tentang orang tua ataukah tentang mantan-mantan atau crush kamu. Kamu sangat kuat. Kamu di sini sangat bisa menghadapinya.
Jadi kalau kamu bilang aku tuh nguatin aja, Kak, enggak. Kamu tuh aslinya kuat. Jadi pastikan untuk orang sekuat kamu dan setangguh kamu juga bersama dengan orang yang kuat. Laki-laki yang tangguh memperjuangkan kamu. Laki-laki yang tangguh untuk bisa menghadapi apapun demi kamu, demi hubungan kalian berdua. Karena kamu juga tangguh gitu loh di sini. Jadi pastikan kamu dilindungi oleh energi yang jauh lebih kuat dibandingkan kamu. Terutama kalau dia laki-laki, dia harus provide keamanan buat kamu secara fisik, finansial, cinta, ketulusan, hati yang hangat. Jadi nggak cuma tentang berarti aku mengejar uangnya dia, enggak. Bukan tentang uang atau kekayaan, tapi tentang bagaimana dia bertanggung jawab akan kehidupan kamu. Nggak harus kaya banget kok dia. Kalau dia masih pegawai yang mengusahakan untuk makmur, dukung dia. Selama kamu melihat dia mengusahakan, dia berpotensi untuk bekerja keras, konsisten, pantang menyerah, itu energi yang harus kamu lihat. Bukan tentang seberapa besar duitnya ya, sekali lagi. Itu. Dan dia bisa menjaga kamu secara fisik, kamu aman di dekat dia, kamu nggak takut ditonjok sama dia. Itu energi yang harus kamu rasakan ya. Itu. Kemudian, iya. Consider your foundation. Lihat seberapa komitmen. Jadi aku tahu di sini teman-teman banyak yang sudah arahnya ke pernikahan sepertinya, atau hubungan yang betul-betul serius lah. Mudah-mudahan di sini dia akan bisa menjadi orang yang menjadi rumah ternyaman kamu. Kalau kamu berharap dia bisa menjadi rumah ternyamannya kamu, untuk kamu pulang, untuk kamu menangis, untuk kamu berbahagia merayakan setiap hal di kehidupan kamu, maka jadilah rumah terbaik dulu untuk diri kamu sekarang. Gitu, agar nanti dia juga bisa menjadikan kamu rumah terbaiknya dia, tempat dimana dia akan pulang kepada kamu, bersandar ke kamu, mencurahkan segala keresahannya kepada kamu, saling hangat. Jadi kayaknya emang yang memilih kartu ketiga ini, hati kamu tuh hangat sekali, dan mudah-mudahan hati hangat kamu akan dipertemukan dengan orang laki-laki yang hatinya hangat juga untuk membersamai kamu. Jadi nggak cuma tentang uang ya, sekali lagi bukan tentang uang, tapi kerja keras dia, stabilnya dia di apapun usaha dia, hati yang hangat, membangun keluarga yang manis, harmonis, penuh dengan kelimpahan. Kalaupun diuji, karena setiap pasangan pasti diuji, kamu dan dia kompak. Itu, jadi aminin buat teman-teman di sini. Kemudian aku akan ambil deck dari malaikat yang menjaga kamu. Apa pesan-pesannya nih? Pesan-pesan dari malaikat kamu untuk menarik cinta yang lebih baik. Let me see. Coba kita lihat ya. Apa saja pesannya? Tuh, cari informasi yang banyak. Nih, sesuatu yang strategis, sesuatu yang logis. Jadi, jangan karena kamu kecintaan atau kebucinan, kamu jadi lupa untuk mencari informasi yang banyak tentang si dia. Si orang yang baru datang di hidup kamu itu. Semua harus jelas. Periksa sosial medianya, periksa LinkedIn, itulah ya, yang tentang pekerjaan itu. Kemudian di sini apapun lah, sesuatu yang bisa kamu dapatkan, dan cari nama lengkap dia ke mahkamah apa, atau mungkin ke pengadilan apa, untuk melihat orang ini apakah pernah punya keterlibatan di hukum, atau bahkan mungkin dia pernah menikah sebelumnya. Kalau memang dulu dia pernah bercerai, penyebab perceraiannya apa, tuh kamu sangat bisa mencari informasinya dengan sangat mudah di zaman sekarang. Dan juga kalau ada informasi tentang sahabatnya, cari tahu, oh dia dulu gimana sih ceritanya, atau mungkin fakta-fakta yang datang. Kamu tuh bener-bener harus mempertimbangkan. Untuk impian sebesar dan seindah ini, kamu harus strategis sejak awal. Sekali lagi, kalau kamu menemukan fakta yang dar-der-dor tentang dia, pertimbangkan. Lihat realitanya apakah benar ataukah tidak, dan pertimbangkan. Romance, jangan takut jatuh cinta, jangan takut untuk dipeluk, jangan takut untuk diberi kelimpahan cinta. Kalaupun sebelumnya, sekali lagi, mungkin kisah orang tua kamu pahit, kisah kamu dengan mantan kamu pahit, tapi yakin deh, kalau kamu sudah berhasil memutus rantainya, kamu sangat layak untuk kisah cinta yang jauh lebih hangat, sebagaimana kata hati kamu, sebagaimana impian dari hati terdalamnya kamu. Dua orang yang sama-sama sudah sembuh, sudah selesai tentang masa lalu, sudah nggak mengingat-ingat mantan, sudah nggak ada kepahitan tentang
bagaimana pernikahan orang tua gitu loh. Jadi dua orang yang sama-sama sudah saling siap. Aku rasa di sini hangat sekali lah aku mereading kamu yang memilih kartu ketiga ini. Jadi mudah-mudahan kamu bisa claim energinya di sini ya. Kemudian sukses. Jadi sukses itu bukan tentang seberapa cepat kamu bertemu dengan jodoh kamu, atau secepat apa kamu menikah, atau mungkin kayak ih kamu sedih banget ya kamu belum berhasil kalau kamu belum menikah atau belum punya pacar. Enggak kayak gitu. Tapi sukses adalah ketika kamu berhasil menarik atau kamu berhasil dibersamakan dengan seseorang yang memang selayaknya punya value yang sama dengan kamu. Seseorang yang bisa menjaga kamu, seseorang yang bisa memberikan kelimpahan cinta, kasih sayang, keamanan, apapun itu untuk kamu. Itu sukses kamu. Jadi bukan berarti kamu memaksakan diri untuk in relationship dengan orang yang justru jauh dari impian kamu. Jadi kamu harus bisa merancang sendiri sukses versi kamu tuh sukses yang gimana. Sukses di relationship menurut kamu tuh yang kayak gimana gitu ya. Kemudian aku akan ambil deck yang ini. Ini bukan kartu yang menyenangkan untuk dibaca, tapi ini bisa menjadi pesan kamu. Pesan terbaik buat kamu. Coba akan aku lihat apa. Gender stereotypes. Ini lebih kepada gini. Kayak laki-laki itu harusnya begini-begini. Semua laki-laki mah sama aja. Nggak jelas misalnya gitu. Nggak semua laki-laki sama, nggak semua perempuan juga sama. Aku rasa kamu juga harus belajar untuk kalau kamu pernah punya kisah yang pahit dengan seseorang, bukan berarti sedunia akan seperti itu gitu loh. Jadi intinya mulai melepas diri dari stereotip kamu. Semua laki-laki begini, semua perempuan begini, lalala, semua perempuan matre, semua laki-laki mau kondo. Nggak semuanya begitu. Semakin sering kamu mengulang-ulang sesuatu yang negatif, hati-hati. Justru nanti kamu bisa menarik energi itu. Maka hati-hati dengan ucapan kamu. Aku kan bilang ya tadi, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Maka mulai ucapkan kata-kata yang baik. Jangan jar-jir-jur gitu loh. Makanya sejak awal semesta ingin melatih kamu untuk ayo lebih peka dengan kata-kata kamu. Kata-kata tuh powerful loh. Visualisasi kamu tuh powerful loh gitu. Self-destructive pattern ini juga mengenai bagaimana kamu punya pola-pola yang malah menghancurkan. Misalnya aja kayak kamu punya keyakinan bahwa orang tuaku dulu selingkuh, pantasan aja aku diselingkuhin terus. Nah, semakin kamu percaya dengan hal-hal pola yang seperti itu, maka ya polanya begitu terus aja. Makanya kamu harus bisa memutus rantainya. Kayak oke, orang tuaku pernah punya kondisi hubungan pernikahan yang tidak baik. Aku belajar dari itu. Supaya hubungan kedepannya lebih harmonis, kami saling setia, lalalala gitu. Jadi pola yang seperti itu harus kamu, terutama pola-pola yang destruktif ya, yang merusak. Kecemburuan. Cemburu sebenarnya boleh. Dalam hubungan cinta itu bumbu. Tapi bumbu yang berlebihan dimasakan juga enak ya. Malah bikin kita nggak kepengin makan ya gitu. Jadi intinya boleh cemburu, tapi please jangan berlebihan. Kamu juga harus belajar percaya dengan pasangan kamu. Nggak perlu kamu nge-follow siapa, kamu chatting dengan siapa. Aku rasa nggak perlu ya. Kalau kamu adalah seorang feminin yang hatinya tenang, yakin deh, kalau sampai pasangan kamu macam-macam, semesta akan membuka jalannya untuk kamu tahu. Walaupun kamu nggak perlu buka-buka ini, tiba-tiba tahu aja dari informasi teman-teman kamu, tiba-tiba HP-nya kebuka sendiri walaupun di password. Sesuatu yang aneh tapi kamu dapat informasinya. Bahkan melalui mimpi itu banyak banget kisah-kisah seseorang tahu perselingkuhan pasangannya dari mimpi gitu, berulang. Jadi kamu nggak perlu kamu nggak boleh main sama ini, kamu nggak boleh, kayak kamu tuh mengekang sesuatu yang nanti malah feedbacknya nggak bagus buat kamu. Jadi belajar percaya ke diri kamu dan ke pasangan kamu. Minta Tuhan lindungi diri kamu. Tuhan lindungi saya. Kalau memang pasangan saya macam-macam, saya tidak akan ribut, saya tidak akan membuka-buka HP dia, tapi tolong tunjukkan ke saya. Entah dengan cara apa, tapi tunjukkan kalau memang dia nggak baik buat saya gitu.
tenang aja gitu loh. Jadi jangan sampai karena pernah ada kisah kamu diselingkuhin atau mungkin melihat orang tua kamu jadi kayak mengekang gitu, karena dikekang tuh nggak enak ya, dicemburuin berlebihan tuh nggak enak. Jadi belajar percaya. Mudah-mudahan kamu bisa berdamai dengan energi ini ya. Kemudian aku akan lihat dari zodiak kamu atau dia. Ini bisa Sun Moon Rising ya, Aquarius, Capricorn, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aries. Unsur nama kamu atau dia bisa aja N, Q, S, I, J, Z, U, Y, R, D, H, I, G. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 14, 5, 8, 28, 4, 2, 15, 6 ya, ini 24, 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kamu, bagaimana menarik cinta yang lebih baik. Jika banyak positifnya, klaim energinya, aku doakan semoga nanti kamu akan benar-benar bisa menarik jodoh yang terbaik buat kamu, cinta yang memang selayaknya pantas kamu dapatkan karena kamu sebaik dan seluar biasa itu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.